Serem kayak kuntilanak. Kenapa ya kadrun-kadrun semua kalau ngelihat Nyai Dagelan itu membalas dengan kenyataan, takutnya itu ngalahin melihat kuntilanak, ya kan? Nah, itu dia orang yang membuat pemberitaan itu, drone, pasti positif. Itu kenapa kalian takut bagaikan melihat kuntilanak? Karena takut dibongkar ya. Aduh, kayaknya kadrun ini semakin dekat jelang pilpres semakin ketakutan kalau saya akan manggung ya. Ya enggak? Oh iya. Bagaimana, apa kabar nih kita hutang dengan Bapak Surya Paloh, dengan Yusuf Kala? Takut kan kalian gak dibongkar? Hal kecil mah kalau lawan kadrun itu, cukup kita bongkar saja rahasia mereka. Itu aja sih buat saya, ya kan? Nah, makanya diantara komenan-komenan kadrun-kadrun semua di media sosial ini, kalau melihat saya lewat di beranda itu, rasa takutnya itu ngalahin takutnya kadrun melihat kuntilanak. Kenapa? Serem memang ya. Sekali tempeleng 5 pejabat, ya enggak? Begitu kan? Sekali nampar 5 pejabat, ya kan? Termasuk copras capres lo, ya kan? Nah, itu aja. Kenapa? Memang betul kadrun itu kalau melihat saya di beranda lewat, takutnya itu bagaikan melihat kuntilanak karena semua rahasia mereka itu terbongkar. Salam intelijen. Nah, sangat jelas apa yang dijelaskan oleh Nyai Widya, bahwa semakin kesini para kadrun semakin memperlihatkan ketakutannya dan kerap kali memberikan komentar-komentar yang tidak pantas untuk kita lihat, dan saya kira kita bisa memahami itu, bahwa memang gaya kadrun yang seperti itu. Dan semakin kesini Nyai Widya membongkar habis kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Anies Baswedan, tetapi lagi-lagi para kadrun ketika mendengar hal-hal yang dibongkar oleh Nyai Widya atau kebenaran-kebenaran yang dibongkar habis oleh Nyai Widya, para kadrun ini menutup mata dan menutup hati bahwa kebenaran tersebut bukan adalah sebuah kebenaran di mata para kadrun, karena kebenaran yang sebenarnya yang ingin diterima oleh para kadrun yaitu kebenaran yang dari Anies Baswedan. Apapun itu dilakukan oleh Anies Baswedan, pasti itu akan dianggapnya sesuatu yang benar, meskipun yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah sebuah kesalahan yang besar. Pasti mereka anggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, inilah kita tidak pernah mengerti pola pikir para kadrun seperti apa. Yang sebenarnya mereka adalah orang-orang asli pribumi yang hanya terjangkit sebuah virus yang dimana disebut kadrun, yang menjunjung tinggi para imigran yang mengatasnamakan agama Islam, sehingga mereka bisa takluk karena semua yang dibungkus oleh agama pasti mereka percayai dan bahkan dianggap sebagai orang yang suci, dan mereka rela menjadi budak-budak. Nah, ada satu video yang membuat saya sangat kasihan terhadap para kadrun, di mana saya anggap bahwa para kadrun ini sangat berlebihan. Anies Baswedan tidak dianggap lagi sebagai calon presiden, melainkan para kadrun-kadrun ini menganggap Anies Baswedan sudah presiden. ini yang membuat saya geli dan bertanya-tanya bahwa sejak kapan Anies dilantik sebagai presiden. Langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Terdiam kau. Ngomong apa? Ngomong mah. Anies presiden kita. Terus besar dikit. Anies presiden kita. Itu. Apa? Kecil sekali suara kau. Inilah. Saya tidak pernah
bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika Anies Baswedan betul-betul gagal di pemilihan 2024. Siapapun yang ada dalam video tersebut pasti akan merasa malu, kalaupun masih mempunyai urat malu. Dan saya membayangkan ketika Anies betul-betul gagal di Pilpres 2024, lagi-lagi kadrun pasti akan membuat ulah dan yang menjadi sasaran mereka pasti Pak Jokowi. Saya yakin itu, karena meskipun para relawan-relawan dan pendukung Pak Jokowi yang tidak memberi dukungan kepada Anies Baswedan, tapi para kadrun bukan mempersoalkan orang-orang yang tidak memilih Anies Baswedan, melainkan yang dipersoalkan adalah Pak Jokowi. Dan inilah yang membuat kita sangat sedih. Orang yang tidak mengetahui apa-apa persoalan pilihan rakyat, dia mau ke Anies ataupun Prabowo ataupun ke Ganjar, Pak Jokowi tidak pernah mempersoalkan itu, tetapi lagi-lagi pasti akan dipersoalkan oleh para kadrun. Dan itulah gaya kadrun dari mulai hidupnya mereka di NKRI ini. Saya kira hal-hal yang seperti inilah yang harus kita betul-betul counter setiap pernyataan-pernyataan busuk mereka dan pergerakan-pergerakan yang ingin mereka bangun. itu harus kita betul-betul lawan, bagaimana agar mereka ini tidak kita beri ruang untuk bergerak seenaknya. Dan yang harus kita sadari bahwa saat ini mereka sudah bergerak dan bahkan sudah beberapa kali melakukan aksi, tetapi kita lihat sendiri aksinya mereka hanya seupil yang hanya menggelitik. Kalau kita lihat aksinya seperti apa, dan dalam waktu dekat mereka akan melakukan aksi lagi dan menyeret-nyeret nama rakyat. Dan inilah yang harus kita pertegas, bahwa mereka sama sekali tidak berbarengan dengan rakyat ataupun tidak membawa suara rakyat untuk melakukan sebuah aksi bagaimana agar melengsarkan Pak Jokowi, melainkan mereka melakukan aksi itu untuk kepentingannya sendiri, untuk perutnya sendiri, dan untuk kehausan para buhir-buhirnya untuk menguasai NKRI ini, untuk berkuasa di NKRI ini, untuk menjadi orang yang nomor satu di NKRI ini. Dan itu kerap kali dilakukan oleh para kadrun dan harus atau wajib kita lawan. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.